Kasih Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya izin lepas baju nih Bang di sini. Saya di sini sebagai temannya Bang Karni, Siap. Kapolka, kawan politik Karni Ilyas. Terima kasih saya hadir karena memang sudah lama sekali nggak kesini. Saya bagian dari keluarga besarnya ILC Bang. Siap. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa sesering dulu, tetapi percayalah bahwa saya tetap menjadi bagian dari Kapolka tadi, kawan politik Karni Ilyas. Terima kasih Bang Karni. Pertama-tama begini, Forum Purnawirawan itu adalah kumpulan masyarakat sipil ya sebetulnya ya. Memang beliau-beliau adalah mantan TNI, para jenderal, tadi disampaikan berulang kali, tetapi sebetulnya pada hari ini semua sudah sama dengan kita, sama dengan Bang Refli, dengan Bang Karni, dengan Bang Iwan, dengan saya, dengan Bang Freddy, kita semua adalah sipil. Dan sebagai kelompok masyarakat sipil tentu bisa berbicara dan berhak untuk menyampaikan pendapatnya, terutama isu-isu politik. Tetapi sebagai kelompok masyarakat sipil tentunya juga ada dinamika. Kita lihat bahwa dari bulan tadi di Bang Karni review dari akhir April kemudian terakhir kemarin pada awal Juni kita melihat ada dinamika juga ya. Misalnya yang terakhir 4 nama itu tidak ada lagi Pak Tri Sutrisno gitu. Jadi memang dinamika juga mungkin terjadi pada internal teman-teman atau senior-senior kita dari Purnawirawan. Jadi kalau Bang Refli tadi mengatakan, ini kok purnawirawan biasanya sama. Dari dulu purnawirawan berbeda itu biasa. Partai politiknya juga biasa, beda-beda. Maju calon juga beda-beda juga biasa. Dari tahun 2004 pertama kali kita bicara pencalonan calon presiden, purnawirawannya ada beberapa waktu itu. Ada Pak Wiranto, ada Pak SBY, ya kan. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang wajar. Nah, tapi yang pasti kita semua menghormati pandangan dan pemikiran dari para tokoh bangsa ini yang sudah berkarya, berkarir, berbakti bagi bangsa dan negara. Pak Sutioso misalnya panjang karirnya, menjadi anggota Kopassus, pernah jadi gubernur, ketum Persatuan Bulu Tangkis Indonesia, pernah kepala BIN, Pak Fahru Rozi pernah menjadi wakil Panglima TNI, juga menjadi Menteri Agama. Tentu beliau-beliau ini menyampaikan pendapatnya karena kecintaan kepada bangsa dan negara. Nah, poin yang kedua adalah Indonesia merupakan negara demokrasi, karena itu dalam demokrasi keragaman itu pasti terjadi, itu sesuatu yang niscaya, namanya demokrasi. Jadi kalau totaliter baru kemudian pendapatnya cuma satu. Tapi kalau demokrasi pasti ada pandangan-pandangan yang berbeda, baik hal yang besar maupun hal yang kecil. Nah, jadi kita terima sebagai sebuah dinamika demokrasi. Tetapi Bang Karni, sebagai demokrasi, negara demokrasi tentunya juga kita punya mekanisme ketatanegaraan, punya mekanisme perundang-undangan. Dan pada titik itu memang kita harus katakan soal pemberhentian presiden dan wakil presiden ini letaknya itu ada di tangan MPR gitu. Posisi senior kita para dari Forum Purnawirawan adalah kelompok masyarakat yang memberikan usulan kepada DPR, yang memutuskan adalah MPR. Nah, pada titik ini juga pada hari ini sebetulnya persamaan saya dengan Bang Refli itu besar sekali. 80% persamaan kami malam ini. Ya, walaupun yang 20 lebih cocok Kodari jadi PCO kayaknya. Jangan. Walaupun yang 20% itu kemudian membuat kesimpulan kami sangat berbeda. Di mana 80% samanya? Persis. Saya membagi proses impeachment ini dalam 2 kelompok. Pertama dari kacamata atau aspek politik, yang kedua dari kacamata atau aspek hukum. Nah, kalau kita melihat kepada Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen, ini saya bacakan aja nih supaya jangan salah ya. Presiden
dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR. Itu sebabnya saya katakan yang memberhentikan adalah MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, kalau Bang Refli tadi menyebut 6, kalau saya buat 2 saja. 1, diberhentikan itu karena melanggar hukum dengan contoh-contoh yang tadi disebutkan, atau yang kedua tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, aspek hukumnya di mana? Kalau menurut saya, ini yang tadi tidak disampaikan oleh Bang Refli, karena kalimatnya terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, maka di sini harus ada proses hukum terlebih dahulu sebelum DPR itu bergerak. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik tentang si Gibran ini sebagai wakil presiden negara Republik Indonesia. Jadi kita teruskan di sini teman-teman, kita lihat apa yang menjadi tanggapan-tanggapan dari para netizen. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh rakyat ataupun masyarakat, semoga segera dimakzulkan biar negara ini tentram dan ke depan ideologi Pancasila bisa ditegakkan, karena selama ini ada kecenderungan sekuler, agama dianggap menghambat kemajuan negara. Nah, artinya teman-teman, di sini banyak para netizen ataupun rakyat-rakyat ya, ataupun masyarakat Indonesia ya, menyatakan ataupun memberikan suatu pendapat di mana supaya segera dimakzulkan. Kenapa? Biar negara kita ini bisa tentram dan ke depan ideologi Pancasila bisa ditegakkan lebih baik lagi ya. Karena selama ini kita lihat ada banyak kecenderungan sekuler ya, agama pun dianggap menghambat kemajuan dalam suatu negara. Nah, kemudian di sini disampaikan pemikiran para mantan jenderal mengutamakan keselamatan bangsa ya. Jangan sampai perjuangan yang telah dilakukan dan banyak anak-anak buah yang gugur demi bangsa dan negara setelah aman negara dipimpin oleh anak seumur jagung yang tidak berkualitas dalam kepemimpinan ya, otomatis ya tidak diterima Indonesia, negara yang besar dipimpin anak yang tidak memenuhi syarat ya, seperti yang sedang kita lihat sebagai wapres negara kita Republik Indonesia seperti si Gibran ini, yang sering dibilang oleh para netizen katanya wapres yang plongo-plongo ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, tolong Kejaksaan Agung, tolong awasi ataupun ya selidiki anggota DPR ataupun MPR, ada kemungkinan mereka disuap oleh Fufu Fafa karena uangnya triliunan ya. Nah, kemudian di sini sebagian besar masyarakat Indonesia setuju Gibran dilengsarkan ataupun dimakzulkan. Nah, dalam hal-hal seperti ini teman-teman, kita lihat ya, kenapa ya banyak sekali masyarakat para netizen, rakyat Indonesia, mereka mau kalau misalnya si Gibran itu dilengsarkan ataupun dimakzulkan, dimundurkan ya. Kita lihat ya, sering kita lihat di video-video, cuplikan-cuplikan video, kita lihat bahwasanya sesekali kita lihat tanggapan dari para netizen, kita melihat itu saja komentar-komentar dari para netizen supaya segera dimakzulkan, dimundurkan, bahkan dicopot dari wapres. Nah, tentunya dalam hal ini kita lihat bahwasanya berarti rakyat ataupun masyarakat muak dengan si Gibran. Mereka tidak mau sebagai wapres negara kita itu si Gibran. Karena mengapa? Ya, mungkin kita lihat juga sebagai masyarakat, kita lihat kemampuannya si Gibran ini juga. Makanya mungkin sering kita lihat para netizen menganggap si Gibran ini wapres yang pelongo-pelongo. Dan kita lihat juga kemampuan si Gibran ini ya sedikit ya. Artinya ya kita bisa mengatakan ya tidak cocok sebagai wapres. Nah, di sini makanya nanti ada dalam hal-hal ataupun timbul dalam hati masyarakat menyatakan mengapa harus ya si Gibran ini sebagai wapres negara kita ini? Kenapa tidak ada orang lain, orang yang cerdas selain Gibran ini ya? Kalau mau negara kita ini menjadi lebih maju ke depan, lebih
ya ada sedikit kemajuan. Jadi silakan ke depan ya untuk mencari yang cocok sebagai pemimpin negara ya, yang bisa memegang pemimpin ya, supaya negara kita ini lebih maju selangkah ke depan ya. Jangan terjadi masalah-masalah seperti ini sehingga membuat negara kita terjadi masalah-masalah sehingga menghambat kemajuan dalam negara kita. Oke, kemudian di sini teman-teman, lebih baik mundur daripada dipecat. Itu bagus karena setidaknya Gibran menunjukkan kesastriaannya untuk negeri ini damai, karena rakyat kebanyakan merendahkan harga dirinya. Ya, kita lihat lagi di sini teman-teman, netizen lagi yang menyatakan lebih baik mundur. Kenapa? Itu sering-sering kita lihat, lebih baik mundur daripada dipecat. Itu tandanya tadi kita lihat bahwasanya mereka tidak mau wapres kita sebagai seorang si Gibran ini. Nah, diteruskan di sini purnawiran yang pernah berjasa pada negara ini. Jadi, setuju kalau misalnya ataupun Gibran dimakzulkan saja, ganti dengan yang lebih baik lagi, ya. Yang berakal sehat, objektif, sangat setuju dimakzulkan karena tidak bermutu katanya. Nah, wajib dimakzulkan sebagai tidak memenuhi, sebab tidak memenuhi undang-undang dasar. Dari segi umur udah pasti melanggar aturan dalam negara. Jadi saya juga senang dan setuju wakil dimakzulkan, carilah orang yang betul pintar, cerdas, dan yang lebih berwibawa. Nah, pemakzulan itu lebih cepat, lebih bagus, biar tidak membuat negara kita gaduh ya. Nah, iya harus diganti secepatnya. Masih banyak orang cerdas di negeri Pertiwi ini ya. Nah, kemudian setuju sekali supaya Indonesia maju dihormati oleh negara tetangga dalam kancah internasional. Indonesia maju ya. Sangat setuju sekali wapres Fufu Fafa dimakzulkan. Tetap semangat buat para pejuang kebenaran ya, karena NKRI itu sering kita dengar NKRI harga mati ya. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan memalukan Indonesia seorang wakil kualitas, kapasitas, dan kapabilitas serendah itu untuk skill seorang wakil presiden ya. Nah, bagaimana kalau misalnya segera makzulkan Fufu Fafa Gibran dengan orang yang punya kompetensi? Jadi teman-teman, salah satu penyakit NKRI, kalau sudah ganti wapresnya sudah terobati, tinggal penyakit-penyakit kronis-kronis yang lain-lainnya satu-satu dibenahi demi kesejahteraan warga NKRI merdeka. Ya, kemudian teman-teman di sini disampaikan lagi setuju kalau ngundurin diri, tapi hati-hati buat Presidenku Prabowo. Ya, dasarnya dari sekeliling Bapak pasti ada pengkhianat niat kudeta. Biasanya kan orang sakit hati yang objektifannya tak banyak cara. Nah, betul banget 94% rakyat Indonesia setuju wapres dimakzulkan. Mungkin yang tidak setuju itu buzzer dan termol, jadi apalagi yang ditunggu ya, secepatnya aja ya full dilaksanakan, jangan cuma hanya omong-omong aja katanya di sini. Kemudian di sini teman-teman makzulkan wapres hasil reka-reka hukum pamannya di MK yang dipaksakan untuk jadi wapres karena kemauan bapaknya yang ingin berkuasa terus-menerus diselamatkan negara dari para maling-maling rakus. Ya, kunci pemecatan Gibran adalah Prabowo gak perlu ribut. Kalau Prabowo bilang pecat harus dipecat, tapi kelihatannya masih ada yang ditakuti katanya netizen ya. Nah, mengundurkan diri lebih bagus daripada diusut identitas pendidikan kasus Fufu Fafa. Semua akan pasti terbongkar ya. Nah, oke teman-teman, pasti yang terdidik semua setuju. Masa kita dipimpin orang yang inteleknya jauh di bawah kita? Coba suruh keluarkan ijazah SMP Singapura apa ada ya. Anak muda itu boleh, tapi yang tidak melukai MK juga punya visi misi yang jelas, tidak suka berbohong juga, punya BHS internasional yang baik, juga punya prestasi yang mumpuni, bukan bapak atau keturunan yang mumpuni. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya.